Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad mudharabah dari mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirni Eka Putra. Nah, perkenalkan, saya Ferry Yolanda dengan NIM C1 C019073. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian akad mudharabah, kemudian jenis akad mudharabah, dasar syariah, selanjutnya prinsip pembagian hasil usaha, terus perlakuan akuntansi dari PSAK 150, dan yang terakhir ilustrasi akad mudharabah. Untuk materi pertama yaitu pengertian akad mudharabah. Berdasarkan PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Yang kedua yaitu jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah muthala adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut sebagai investasi tidak terikat. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi, atau juga sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah mustarakah atau mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Next, yaitu dasar syariah yang pertama yaitu sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijtima'ul ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau diperbolehkan. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah, yang mana saat itu Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Akad mudharabah ini telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip ajaran syariah. Oleh karena itu, akad ini diperbolehkan secara syariah. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan ketentuan syariah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu pelaku, terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat, nisbah keuntungan. Nah, adapun ketentuan syariahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelaku, yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau non-muslim. Yang ketiga, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha. Ia hanya boleh mengawasi. Yang kedua, untuk objek sendiri. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Yang ketiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir yaitu nisbah keuntungan. Apa itu nisbah keuntungan? Adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha. Dalam mudharabah, istilah profit atau loss sharing tidak dapat digunakan karena yang
bagi hanya keuntungan saja atau profit, tidak termasuk kerugian atau loss. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelolaan dana. Jika ada mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Ini terdapat dalam PSAK 105 bagian 20. Yang selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 105 yang pertama yaitu untuk akuntansi pemilik dana. Untuk pemilik dana sendiri, yang pertama dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya, investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar non kas pada saat penyerahan. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas. Yang keempat, kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Yang kelima, hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Yang keenam, hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Yang selanjutnya yaitu pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, dan yang terakhir pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah. Yang sedangkan untuk akuntansi untuk pengelola dana perlakuannya yaitu sebagai berikut. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirkoh temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana sirkoh temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Yang ketiga, jika pengelola dana menyalurkan kembali dana sirkoh temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Yang keempat, sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. Yang kelima, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Selanjutnya itu pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam bentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi kasus mudharabah. Dari tabel ini kita dapat lihat yaitu ada transaksi, ada sohibul mal atau pemilik dana, dan ada mudharib atau pengelola dana. Transaksi pertama pada 1 Januari 2011, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan uang sebesar 100.000. Periode akad berjalan selama 2 tahun dan nisbah bagi hasil itu perbandingannya itu 3:1. Sedangkan di bagian investasi mudharabah dicatat sebagai investasi mudharabah di debit sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Sedangkan untuk bagian pengelola dana yaitu dicatat sebesar kas pada debit sebesar Rp100.000 dan dana sirkoh temporer pada kredit sebesar Rp100.000. Untuk selanjutnya yaitu pada 31 Desember 2011, jika hasil pengelola dana selama tahun 2011 adalah yang pertama memperoleh pendapatan 10.000 dan yang kedua menanggung beban Rp8.000. Di bagian pengelola dana dicatat sebagai pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup. Nah, untuk mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa untuk video ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.